wabarakatuh, sahabat sharing ilmu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang aturan rantai pertama. Ya, jadi jika ada istilah aturan rantai pertama, berarti akan ada aturan rantai selanjutnya, ya. Nah, tapi pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana aturan rantai pertama pada kalkulus peubah banyak. Oke, baik. Kita lihat dulu teorema satunya, ya. Jadi teorema pertama, ya. Misalkan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT. Artinya diberikan dua fungsi di sini. Dalam hal ini ada dua fungsi, yaitu fungsi XT dan fungsi YT yang dimisalkan X dan Y, ya. Terturunkan, ya, diturunkan YT dan misalkan Z itu sebuah fungsi di mana fungsinya itu terhadap dua variabel yaitu X dan Y. Terturunkan di XT, YT. Maka Z sama dengan F terhadap fungsi XT dan YT. Dapat kita turunkan di T. Nah, sehingga hasil teorema 1 itu adalah dz, artinya fungsi z diturunkan terhadap t, maka formulanya atau rumusnya menjadi do z do x, ya, dikali dx per dt ditambah do z per do y dikalikan dy per dt, ya. Jadi berbeda membaca ini simbolnya, ya. Kalau ini d itu berarti turunan, ya. Nah, turunan biasa. Kalau do itu berarti turunan parsial. Kenapa di sini menggunakan do? Karena di sini kita menggunakan aturan parsial, yaitu menurunkan sebagian fungsi gitu. Jadi sudah kita gunakan turunan parsial di sini dalam formula ini, dalam rumus di teorema 1. Jadi untuk memudahkan bisa dilihat gambar, ya, penurunannya. Jadi di sini dibuat dalam bentuk titik, ada 4 titik, ya, dihubungkan menjadi seperti bujur sangkar, ya. Ini ada titik X variabelnya tadi yang diturunkan terhadap X, kemudian Y dan Z. Jadi ini ada X, ada Y dan Z. Z ini adalah fungsi, ya, fungsi yang diberikan. Fungsi ini terhadap variabel X dan Y. Nah, jadi ini titiknya, ini Z, ini fungsinya kita bilang. Kalau kita bilang ini induknya, jadi induk si Z ini diturunkan terhadap variabel X di sini dan variabel Y di sini, ya. Jadi ketika Z itu diturunkan terhadap X, maka dia menggunakan lambang turunan parsial. Artinya parsial itu kan diturunkan sebagian dulu gitu. Jadi karena fungsi Z itu terdiri dari dua variabel, maka Z itu diturunkan terhadap X dulu. Jadinya do Z per do X. Artinya fungsi Z ini diturunkan terhadap variabel X. Jadi makanya dibilang ini adalah turunan parsial atau lambang dari parsial kita gunakan karena menurunkan sebagian variabel-variabel, ya. Ini di variabel X yang diturunkan, kemudian ini diturunkan terhadap variabel Y, ya. Nah, jadi dalam hal ini si Z ini namanya dependent variable, artinya variabel terikat, ya. Nah, sedangkan Y ini middle variable, artinya variabel pertengahan lah, ya, kalau kita lihat di sini. Sedangkan T itu adalah independent variable, variabel bebas, ya. Ini variabel bebas, ini variabel terikat, ini middle variable, artinya antara variabel bebas dan variabel terikat dikatakan middle variable, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah tadi Z itu diturunkan terhadap X dan Z itu diturunkan terhadap Y. Dan ternyata ada T di sini, ya. Nah, karena terturunkan di T lagi berdasarkan teorema, ya. Nah, jadi ada variabel bebasnya T. Jadi T ini kita turunkan juga. Jadi ada dua partisi atau dua bagian yang diturunkan. Kalau tadi fungsi Z terhadap variabel X, fungsi Z terhadap variabel E, dan ini kita melihat T. Nah, karena ini T itu adalah variabel bebas, maka si T ini, ya, si X yang tadi itu yang sudah diturunkan dari Z itu, maka ini diturunkan secara biasa saja. Maka X itu diturunkan terhadap T, ya, dx dt. Begitu juga Y itu diturunkan terhadap T di dt. Nah, sehingga bentuknya seperti ini formulanya. Jadi dz, ya, per dt, artinya yang kita lihat di sini ada fungsi Z dan T.
ada variabel terikat dan variabel bebas. Makanya dz dt. Di dalam dz dt, fungsi z dan t ini sama-sama terturunkan berdasarkan teorema 1, maka kita bisa turunkan secara parsial. Makanya rumusnya menjadi do z do x ya. Kita parsialkan, kita turunkan sebagian-sebagian. Jadi do z tadi ini do x dikalikan dengan karena ini kan bentuknya seperti bujuk sangkar ya. Jadi cara mengingatnya seperti itu polanya. Jadi ini dikalikan dengan ini. Nah, jadi dia bagian apa ya? Yang setelah kalau ini kiri saya ya, sahabat sharing ilmu, ini sebelah kiri dengan sebelah kiri pengalinya, yang sebelah kanan dengan sebelah kanan. Jadi do z do x dikalikan dengan dx dt di sini. Kemudian dijumlahkan ya, dijumlahkan dengan yang sebelah kanan. Do z do y dikalikan dengan dy dt. Ini untuk memudahkan kita. Jadi begitu maksud dari teorema 1 ya. Baik sahabat sharing ilmu, kita akan melihat contohnya untuk lebih memudahkan sahabat. Contohnya apa? Andaikan Z sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 3 dengan X sama dengan T pangkat 2 ditambah 1 dan Y sama dengan T pangkat 2 dikurang 1. Hitunglah DZ DT. Nah, ini aplikasi berdasarkan teorema 1 ya, kita gunakan konsep dari teorema 1 tadi. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi ya. Nah, jadi di sini diketahui fungsi Z. Ada dua variabel di sini X, Y, dan ternyata fungsi Z ini ya diturunkan terhadap X dan Y. Jadi X itu ternyata fungsinya dalam T. Y itu fungsinya juga dalam T ya. Jadi caranya adalah dz per dt sama dengan do z do x dikalikan dx per dt tambah do z per do y kalikan dy per dt ya. Jadi do z itu siapa? Fungsi z. Fungsi z ini dia x pangkat 2 y pangkat 3 ya. Ini dia. Ini x pangkat 2 y pangkat 3 itu ya diturunkan terhadap variabel x. Jadi diturunkan parsial ya. Parsial itu diturunkan secara sebagian. Nah, jadi diturunkan dulu terhadap variabel x, nanti baru variabel y. Jadi kalau kita turunkan terhadap variabel x, maka yang kita lihat, kita fokus ke variabel x pangkat 2. Turunan x pangkat 2 itu adalah 2x. Oke, kita tuliskan di sini 2x. Kemudian y pangkat 3 itu ikut saja dia ya, dia sebagai konstanta. Karena kita di sini hanya menggunakan terhadap variabel x saja. Oke, setelah itu dx dt. Nah, kita lihat x, mana fungsi x? Ini dia. Nah, diturunkan terhadap t karena x itu fungsinya dalam t ya. Nah, jadi ini yang kita turunkan. T pangkat 2. T pangkat 2 itu turunannya adalah 2t. Sedangkan 1 itu adalah 0 ya. Setiap konstanta diturunkan itu 0. Makanya jadinya kali 2t. Kemudian ditambah. Oke, do z do y. Nah, inilah makanya ya, kenapa Bu lambangnya ini turunan parsial gitu ya sahabat sharing ilmu, karena ini kita menurunkan parsial itu sebagian-bagian gitu. Kalau tadi variabel x, ini variabel y pada fungsi yang sama karena ada dua variabel di sini ya. Y pangkat 3 yang kita lihat sekarang. Ketika kita menurunkan yang ini ya, maka yang kita lihat itu adalah si y-nya. Nah, si y-nya yang kita lihat. Nah, y pangkat 3, turunan dari y pangkat 3 apa? 3 Y pangkat 2 kan 3Y kemudian pangkatnya kan kurang 1, 3 kurang 1 2 berarti 3Y pangkat 2. Oke. Sedangkan X kuadratnya apa? Ya ikut saja dia. Nah, jadi X pangkat 2 itu kita tidak melakukan apa ya, perlakuan apa-apa gitu, hanya mengikuti saja ya, kita anggap konstan. 3X pangkat 2 Y pangkat 2 udah selesai, kemudian dikalikan dengan dy dt. Kita lihat fungsi Y sekarang. Fungsi Y diturunkan terhadap T. Nah, variabel T di sini. T pangkat 2, 2T. Nah, dikurang dengan 0 karena konstanta. Makanya tetap dikalikan dengan 2T. Oke, selesai sahabat sharing ilmu. Dan sekarang apa yang kita lakukan? Kita mengalikan ya. Ini 2T dikalikan 2, 4T ya. Nah, ini langsung dikelompokkan. 2T kali 2, 4T ya. Nah, kemudian ini kenapa jadi T kuadrat tambah 1 ya, karena X itu kita gantikan. Nah,
Karena ini kan turunkan terhadap dt, berarti hasilnya nanti dalam bentuk variabel t. Nah, jadi kalau tadi dulu ini diselesaikan dulu boleh ya, sahabat sharingmu, ini diselesaikan dulu. Berarti ini 2t kali 2 lah kita bilang ya. Berarti 4t. Nah, berarti kita boleh buat di sini satu langkah lagi 4t ya. X y pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 2t kali 3 ya. Ini sahabat sharingmu, 2t dikalikan 3 berarti 6t. Oke, 6t. Kemudian X pangkat 2, Y pangkat 2. Nah, itu langkahnya. Setelah itu ini 4t, langkah selanjutnya ini 4t tetap. X itu kita ganti. Nah, di soal X itu T kuadrat tambah 1 karena dalam bentuk fungsi T yang kita dapatkan nanti. Oke, kita ganti. Y itu siapa? Ini T kuadrat kurang 1. Oke, pangkatkan 3 ditambah dengan 6t. Tadi kan udah dapat kita tuh 6t, kode aja sini. X pangkat 2 diganti juga. Fungsi X-nya itu apa? T pangkat 2 tambah 1 ya. Kemudian dikalikan T pangkat 2 tambah 1 dikuadratkan juga. Kemudian dikalikan dengan Y pangkat 2. Y-nya siapa? Ini T pangkat 2 kurang 1 dikuadratkan. Oke. Setelah itu sahabat sharing ilmu, silahkan kita mengoperasikan secara aljabar ya. Nah, jadi ini 4t, kemudian ini jadi T pangkat 4 kurang 1 ya. Jadinya di sini T kuadrat kurang 1 kuadrat ya. Nah, kemudian ini tambah 6t kali T pangkat 4 dikurang 1 kuadrat. Selanjutnya sahabat sharing ilmu ya. Ini kita kalikan secara aljabar biasa ya. Nah, ini yang T pangkat 2 dikurang 1 pangkat 3 itu kita jabarkan menjadi yang ini, kita jabarkan dulu biar mudah. Jadi T pangkat 2 ya dikurang 1, kemudian dikalikan dengan T pangkat 2 dikurang 1 dipangkatkan 2. Nah, jadi seperti ini jadinya. Sehingga nanti T kuadrat tambah 1 ini dikalikan dengan T kuadrat kurang 1. Nah, jadi yang ini tadi ya, nah, dikalikan dengan ini ya. Jadi T kuadrat kali T kuadrat T pangkat 4 ya. Karena dia plus bedanya tanda aja plus kali min, sedangkan suku pertama sama-sama T kuadrat, di sini T kuadrat, di sini T kuadrat juga ya. Kemudian ini min, ini plus 1 dengan 1, jadi cukup dikalikan awal dengan awal saja, suku pertama dengan suku pertama. T kuadrat dikalikan T kuadrat T pangkat 4. Kemudian plus kali min min 1 kali 1 1. Jadi T pangkat 4 dikurang 1 ya. Nah, ini kenapa Bu ini dikalikan dengan ini? Karena ini ya, ini kita jabarkan menjadi ini dia. Nah, jadi kita kalau tadi kan ini pangkat 3, jadi kita pisah pangkatnya, di sini pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 kan ini tidak dituliskan lagi. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Kalau dijumlahkan sifat pangkatan kan 3 ya, sama dengan nilai ini. Tujuannya apa? Biar memudahkan kita. Nah, jadi yang ini tadi hanya dikalikan dengan yang ini. Hasilnya adalah T pangkat 4 dikurang 1. Nah, setelah itu tinggallah yang ini kan. Nah, ini dia. T pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Kita tuliskan lagi. Kemudian ditambah dengan 6T. Nah, yang ini. Nah, jadinya karena ini kan bentuknya sama, sahabat sharing ilmu. Ini sama ya. Sama-sama pun pangkat 2, sama-sama pangkat 2 ya. Sukunya sama, hanya berbeda tanda. Maka bentuk ini kita ubah menjadi T pangkat 4 kurang 1 pangkat 2. Kenapa? Nah, alasannya, nah, sahabat sharing ilmu masih ingat tidak tentang coba contoh seperti ini. X ya kurang Y kuadrat. Oke. Jadinya itu sama juga dengan X tambah Y ya dikalikan dengan X kurang Y. Ini kali ya, kalinya ke bawah karena nggak mau di sini. X tambah Y dikalikan dengan X kurang Y. Jadi kalau dia itu operasinya kurang, kemudian dia pangkat 2, maka kita bisa ubah menjadi bentuknya X tambah Y1, X kurang Y1. Nah, seperti juga yang ini. Nah, ini ibaratnya X tambah Y ini adalah T kuadrat tambah 1. Nah, namun dalam hal ini pangkat 2. Kalau ini kan pangkat 1. Karena ini dia pangkat 2, kemudian yang E kurang Y juga pangkat 2, maka di sini adalah dia T pangkat 4 kurang 1 pangkat 4. Jadi ini dikuadratkan. Nah, ya. Kalau ini kan tidak ya.
Jadi kalau misalnya sahabat sharing ilmu jabarkan, maka ini hasilnya seperti ini. Makanya kita ubah menjadi T pangkat 4 kurang 1. Seharusnya T pangkat 2 dikuadratkan lagi dikurang 1, dikuadratkan lagi dipangkatkan 2. Maka hasilnya ini, ya. Nah, jadi ini ilustrasinya untuk aljabar. Jadi kalau misalnya belum lancar, silahkan dilancarkan lagi. Ini hanya proses pengalih aljabar, ya, penyederhanaan aljabar, bentuk-bentuk lain dari aljabar. Nah, setelah itu sahabat sharing ilmu, kita ke step selanjutnya, ke langkah selanjutnya. Yang ini ada 4T, kita ubah menjadi 2T, ya, kita keluarkan faktor, ya. Jadi ini 2T kali T pangkat 4 kurang 1, kalau dikalikan dengan ini maka hasilnya ini dia. Jadi ini dikeluarkan. Jadi kalau kita kalikan 2T kali 2 kan 4T. T pangkat 4 kurang 1 tetap, kemudian T pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Nah, ini kenapa kita keluarkan biar lebih sederhana lagi, ya. Nah, kemudian karena ini 6T, berarti di sini ada 2T, berarti untuk mendapatkan 6T kan kali 3, ya. Kalikan 3. Nah, kemudian di sini ada T pangkat 4 kurang 1. Ini pangkatnya pangkat 1, sedangkan ini 2. Berarti perlu 1 lagi, ya, pangkat 1. Nah, sehingga 3 kali T pangkat 4 dikurang 1. Nah, kemudian ini tetap, ya, kita tuliskan saja. Sedangkan yang kita selesaikan yang dalam kurung siku ini, ya, secara aljabar, sahabat sharing ilmu kuadratkan dulu ini, ya, hasilnya, kemudian baru dikalikan 2, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan ini, maka hasilnya ini, ya. Nah, silahkan berlatih untuk ini karena ini adalah proses aljabar biasa. Oke, selanjutnya kita akan melihat bentuk yang kedua, ya. Kalau tadi kan 2 variabel, ya, sahabat sharing ilmu. Sekarang kita akan lihat 3 variabel. Nah, bagaimana dengan 3 variabel? Kita akan lihat sekarang. Nah, ini kasusnya. Masih di teorema 1. Jadi aturan rantai untuk kasus 3 variabel, ya. Nah, ini dia. Kalau tadi kan Z, ya, Z, kemudian X, kemudian di sini Y, ya. Tidak ada lagi pertengahan ini, ya. Nah, kemudian di sini T. Karena ini 3 variabel, berarti ada X di sini, tengahnya Y, sebelah sini Z. Kalau yang tadi kan di sini ininya nggak ada, ya, cuman X dan Y saja karena 2 variabel. Kalau ini 3 variabel. Jadi kalau 3 variabel seperti ini, sahabat. Kemudian W ini jelas kalau tadi Z itu berarti F X Y saja, kalau ini W sama dengan F X Y Z, berarti dia 3 variabel. Nah, itu sama juga caranya kita menggunakan seperti pola bujur sangkar ini, ya. Kalau di 2 variabel di sini adalah T, kalau di sini adalah theta, ya. Kita misalkan theta. W itu juga diturunkan terhadap X, ya, parsial sebagian do W do X. Kemudian si X itu diturunkan terhadap theta, dx theta, ya. Kemudian si W ini juga diturunkan terhadap Z, do W do Z. Nah, tapi sebelumnya ini dulu, tadi kan maaf sahabat, ya. Ini pertama terhadap X, ya, do W do X, kemudian dx d theta. Kemudian di tengahnya terhadap Y, berarti do W do Y. Nah, kemudian Y diturunkan terhadap theta, d theta. Kemudian yang W diturunkan terhadap Z, berarti do W do Z. Karena ini dia fungsi, ya, diturunkan, karena fungsi itu terdiri dari 3 variabel, makanya dia jadi do lambangnya, karena turunan parsial. Nah, kenapa pakai turunan parsial? Karena ini kan 3 variabel, sedangkan fungsinya dalam W itu ada variabel X, ada Y, ada Z. Jadi karena kita pilih satu-satu, tadi diturunkan terhadap X, kemudian diturunkan terhadap Y, diturunkan terhadap Z, terhadap fungsi W ini, maka itu menggunakan aturan parsial dan lambangnya itu bukan D lagi tapi do. Nah, jadi turunkan dulu sebagian terhadap X, kemudian turunkan lagi sebagian terhadap Y, diturunkan lagi sebagian terhadap Z. Seperti itu, ya, sahabat sharing ilmu. Kalau kenapa gitu, ya, itu alasannya. Nah, kemudian di X ini, nah, ini terhadap theta. Nah, Y juga terhadap theta dan Z juga terhadap theta. Ini kenapa, Bu? Ini hanya dx saja, ini turunan biasa dia, karena ini kan terhadap fungsinya pun fungsi theta, dan fungsi theta ini dia satu variabel, tidak ada termuat seperti fungsi W ini yang 3 variabel, jadi menggunakan turunan biasa. Sehingga dari formula ini kan didapatkan bahwa dw terhadap d theta itu menjadi do W do X, ya, sama juga seperti tadi pengalih konsepnya. Do W do X dikalikan dengan yang di bawah, dx d theta, kemudian ditambahkan dengan do W dikalikan dengan d per d theta,
d theta ya, kemudian ditambahkan lagi do W do Z dikalikan dengan dz per d theta. Jadi seperti ini formulanya. Ya, nampak ya perbedaannya. Kalau tadi hanya sampai tambahnya itu hanya 2 suku saja, sampai ini saja ya. Tetapi untuk yang ini 3 variabel, jadi ya 3 suku dia 1, 2, 3. Jadi ini formula umumnya. Begitu ya sahabat sharing ilmu. Kita akan lihat contohnya biar lebih jelas lagi. Oke, baik, contohnya seperti ini. Sahabat sharing ilmu bisa melihat ini ada fungsi W terhadap 3 variabel, yang mana saja variabelnya X, Y, kemudian ada Z ya. Kemudian kalau di contoh pertama kan hanya X, Y saja. Kemudian fungsi ini hanya 2 fungsi saja, ada X, ada Y. Tapi karena ini 3 variabel, ada variabel Z lagi ya. Jadi X-nya cos theta fungsinya, Y-nya sin theta, dan Z-nya adalah theta pangkat 2. Jadi ditanya carilah dw d theta dan hitunglah nilainya d theta sama dengan pi per 3. Kalau ini setelah kita turunkan, kemudian diketahui bahwa tetanya adalah pi per 3. Pi itu nilainya berapa sahabat sharing ilmu? Ya, masih ingat ya, pi itu nilainya adalah 180 derajat kalau ditanya sudut ya. Beda lagi kalau ditanya pada lingkaran ya. Nah, itu beda lagi. Nah, jadi ini 180 derajat. Berarti kalau 180 derajat per 3 itu berapa sahabat sharing ilmu? Ya. Berarti 60 ya. Berarti 60 derajat. Jadi sudutnya ini 60 derajat. Nah, jadi kita turunkan dulu secara rumus tadi dw d theta. Berarti kita lihat dulu apa fungsi W-nya. Turunkan dulu terhadap X, sebagian dulu, makanya parsial. Kita lihat variabel X. Setiap variabel X kita lihat. Nah, ini ada X juga ya. Turunan dari X pangkat 2 adalah 2XY. Nah, kita tuliskan 2XY. Kemudian turunan dari Y, selain tidak ada ini kita turunkan terhadap X. Selain itu kita anggap 0 ya, konstanta. Berarti ini kan nggak ada X di Y ini, berarti ini 0. Turunan Y berarti turunan dari X karena dia tidak ada berarti 0 ya. Makanya 0. Kemudian turunan XZ berarti apa? Turunan terhadap X berarti kan 1 kali Z, Z. Makanya hasilnya seperti ini sahabat. Kemudian DX diturunkan terhadap theta. Nah, mana dx-nya? Ini cos theta turunkan terhadap theta. Cos theta turunannya adalah min sin theta. Oke, ditambah do W do Y. Nah, W-nya itu diturunkan terhadap Y. Berarti kita yang kita lihat si Y ini, turunan Y berarti 1 kali X kuadrat, X kuadrat. Turunan Y di sini 1, berarti tambah 1. Sedangkan turunan Y di sini kan nggak ada fungsi Y ya, sahabat sharing ilmu, berarti dianggap 0. Ya, X kuadrat tambah 1. Begitu juga kemudian Y itu, nah ini Y diturunkan terhadap theta, berarti ini fungsi Y yang kita turunkan terhadap theta. Sin theta apa turunannya? Cos theta, kan kebalikannya. Kemudian ditambah, nah, tambah lagi karena ada variabel Z. Yang ada variabel Z cuma di sini, berarti ini yang kita lihat. Berarti yang ini turunannya adalah 0. 0 ditambah XZ, berarti turunan Z 1. Maka hasilnya adalah X ya, turunan Z 1 berarti 1 kali X. Nah, kemudian Z ini turunkan terhadap theta lagi. Nah, theta kuadrat diturunkan terhadap theta berarti 2 theta. Nah, jadi seperti itu ya sahabat sharing ilmu. Kemudian ini dikalikan seperti biasa ya, 2X tambah Z min sin theta. Secara aljabar hasilnya ini. Ini seperti itu juga, ini 2X theta. Maka kalau ini dijabarkan satu persatu, dioperasikan, maka hasilnya ini ya. Nah, kemudian kalau soal yang pertama tadi udah selesai, namun karena ini diketahui tetanya pi per 3, maka kita substitusikan pi per 3. Senilai pi per 3 itu 180 per 3, berarti 60 derajat. Jadi kita masukkan ya 2 cos theta sin kuadrat theta, ini tadi formula yang kita dapatkan, ini kita masukkan tetanya pi per 3. Jadi ini pi per 3 semua. Berarti ini cos pi per 3 berapa? Cos 60. Cos 60 itu kalau sin 30 setengah ya, berarti kalau untuk cos 60 itu setengah, berarti 2 kali setengah. 2 kali setengah ya. Kemudian sahabat sharing ilmu silahkan substitusi satu persatu ya. Ini ada langkah yang saya skip ya. Jadi langsung nanti solusi akhirnya adalah min 1/8 kurang akar 3 pi kuadrat per 18 tambah pi per akar 3 ya. Ini saya tidak menjelaskan secara detail karena ini ada proses aljabar biasa. Sahabat sharing ilmu silahkan berlatih. Nah, jadi
tentukan dulu nilai cos berapa. Ini pi per 3 kan 60 ya. Nah, cos 60 berapa, sin 60 berapa, nanti substitusikan sehingga hasilnya dapatnya seperti ini. Ya, mungkin itu sahabat sharing ilmu. Jadi untuk pertemuan ini kita membahas cuman aturan rantai yang pertama saja, ya, hanya satu teorema. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teorema kedua, ya. Jadi teorema kedua itu nanti akan berhubungan dengan bentuk-bentuk yang lain, ya. Jadi silakan sahabat sharing ilmu setelah memahami ini silakan dikerjakan latihan, ya. Latihan nomor 1 ini ada 3 A, B, C. Sahabat sharing